Perkenalkan, aku psikolog Arsy. Di video ini, kita akan membahas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat aktual. Kasus ini membahas tentang childhood trauma dalam kacamata kesehatan mental. Kasus ini terjadi di Medan ketika seorang anak perempuan berusia 12 tahun diduga melakukan penikaman terhadap ibu kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Peristiwa ini mengguncang publik karena pelaku bukan orang dewasa, melainkan seorang anak yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan emosi. Kasus ini bukan sekedar berita kriminal, tetapi cermin serius tentang bagaimana kesehatan mental, dinamika keluarga, dan lingkungan dapat berkelindan menghasilkan tragedi yang tak terbayangkan. Pada hari kejadian, aktivitas di rumah awalnya berlangsung seperti hari-hari biasa. Namun, berdasarkan keterangan yang kemudian terungkap, hubungan antara anak dan ibu telah lama diwarnai konflik emosional. Anak kerap mengalami tekanan berupa kemarahan, bentakan, serta hukuman fisik ringan seperti cubitan. Selain itu, anak juga sering menyaksikan ibunya memarahi atau memukuli kakaknya. Situasi ini membentuk suasana rumah yang tidak aman secara psikologis bagi anak. Ketegangan emosional tersebut terus terakumulasi. Anak menyimpan rasa marah, takut, dan sakit hati yang tidak pernah tersalurkan dengan cara yang sehat. Pada hari kejadian, terjadi interaksi yang kembali memicu emosi anak, entah berupa teguran, larangan, atau bentuk kemarahan lain dari sang ibu. Dalam kondisi emosi yang sudah memuncak, anak mengalami apa yang ada dalam psikologi disebut dengan emotional flooding, yaitu situasi ketika emosi negatif menguasai pikiran dan menutup kemampuan berpikir rasional. Dalam kondisi tersebut, anak kemudian mengambil senjata tajam yang ada di rumah. Tanpa perencanaan matang dan tanpa pemahaman penuh terhadap konsekuensi atas tindakannya, anak melakukan penikaman berulang terhadap ibu kandungnya. Tindakan ini terjadi secara impulsif, dipengaruhi oleh ledakan emosi yang tidak terkendali dan pengalaman kekerasan yang telah lama membentuk cara anak merespons konflik. Setelah kejadian, ibu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan 26 tusukan di dalam tubuhnya. Peristiwa ini segera diketahui oleh anggota keluarga dan warga sekitar, lalu dilaporkan kepada pihak berwajib. Aparat kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan anak tersebut. Dalam proses pemeriksaan, polisi dan pihak terkait menemukan bahwa pelaku masih berstatus anak di bawah umur, sehingga penanganannya dilakukan dalam kerangka sistem peradilan anak. Anak tidak dapat diperlakukan sebagai pelaku kriminal dewasa, melainkan sebagai anak berkonflik dengan hukum yang juga membutuhkan pendampingan psikologis. Seiring penyelidikan berlangsung, terungkap bahwa tindakan kekerasan ini tidak berdiri sendiri. Ada latar belakang pola pengasuhan keras, konflik keluarga, serta paparan kekerasan verbal dan fisik yang berulang. Media dan game yang dikonsumsi anak disebut sebagai pemicu visual, tetapi bukan sebagai penyebab utama. Akar persoalan tetap berada pada tekanan emosional jangka panjang dan kegagalan lingkungan dalam menyediakan rasa aman psikologis pada anak. Dengan demikian, kronologi kasus ini menunjukkan bahwa tragedi tersebut bukanlah kejadian spontan tanpa sebab, melainkan puncak dari proses panjang yang melibatkan akumulasi stres, trauma, dan ketidakmampuan anak dalam mengelola emosi di lingkungan yang tidak suportif. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan memotivasi si anak melakukan tindak penikaman tersebut terhadap ibunya. Yang pertama, dari sisi internal. Faktor yang berperan meliputi impulsivitas khas usia anak, ketidakmampuan mengelola kemarahan, serta keterbatasan pemahaman moral yang belum matang. Dari sisi eksternal, faktor yang sangat dominan adalah pola pengasuhan keras, konflik keluarga, paparan kekerasan domestik, serta minimnya ruang komunikasi emosional. Psikologi kesehatan mental memandang bahwa perilaku ekstrim hampir selalu lahir dari interaksi faktor internal dan lingkungan, bukan dari satu sebab tunggal. Dampak peristiwa ini tidak berhenti pada kematian korban. Anak sebagai pelaku berisiko mengalami trauma mendalam, rasa bersalah patologis, serta gangguan relasi sosial di masa depan. Anggota keluarga lain seperti saudara kandung atau kakak dan ayah juga menjadi korban sekunder yang mengalami trauma psikologis, rasa kehilangan, dan disintegritas struktur keluarga. Menurut psikolog forensik Irma Minauli, sang kakak dari pelaku yang menyaksikan kejadian tersebut didiagnosis mengalami gangguan stres akut atau ASD dengan gejala kecemasan intens dan ketakutan akan terulangnya kejadian. Anak yang menjadi saksi kekerasan memiliki risiko tinggi mengalami trauma jangka panjang atau akan mengalami PTSD.
Kasus ini menunjukkan bahwa kesehatan mental anak bukan hanya urusan individu, tetapi produk dari sistem keluarga dan lingkungan sosial. Ketika rumah gagal menjadi ruang aman emosional, anak belajar mengelola konflik melalui cara yang salah. Pendekatan psikologi kesehatan mental menekankan pentingnya pencegahan melalui pengasuhan suportif, literasi emosi, serta deteksi dini stres dan trauma pada anak. Peristiwa tragis di Medan ini mengajarkan bahwa kekerasan ekstrim pada anak seringkali merupakan tanda bahaya yang diabaikan terlalu lama. Anak tidak tiba-tiba menjadi pelaku, tetapi tumbuh dalam tekanan yang tidak tertangani. Oleh karena itu, solusi tidak cukup dengan hukuman, melainkan dengan pemulihan psikologis, pendampingan keluarga, dan kesadaran bahwa mendengarkan emosi anak adalah bagian dari menjaga kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan.